Selamat datang kembali di saluran YouTube kami, tempat di mana kisah horor yang paling menyeramkan menjadi nyata. Hari ini, kami akan membawa Anda menyusuri jembatan gantung yang dihantui. Tempat di mana misteri dan kegelapan menyatu untuk menciptakan teror yang mendalam. Apakah Anda siap menghadapi kengerian yang menanti? Di sebuah desa yang terpencil dan terlupakan, terdapat sebuah jembatan gantung yang konon menjadi tempat arwah gentayangan. Ketika Reza, Fani, dan Hendra memutuskan untuk menjelajahi tempat tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan memasuki dunia yang dipenuhi oleh kekuatan jahat dan misteri yang menakutkan. Dalam perjalanan, mereka akan menghadapi pilihan-pilihan yang mengerikan dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Bergabunglah dengan kami dalam kisah Hantu Jembatan Gantung. Pengorbanan terakhir, dan rasakan ketegangan dari malam yang penuh dengan teror ini. Reza sudah terbiasa bekerja hingga larut malam sebagai seorang pengemudi truk yang mengangkut barang antar kota. Malam-malam panjang, dengan hanya suara mesin truk yang menemaninya telah menjadi bagian dari hidupnya. Meski sudah bertahun-tahun menjalani pekerjaan ini, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, sejak dia mendapat perintah mendadak untuk mengambil rute baru, melewati jembatan gantung tua di luar kota. Jembatan itu bukan sekadar penghubung antara dua sisi lembah, melainkan juga penghubung antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Begitu banyak cerita yang telah didengarnya, dari pengemudi lain maupun penduduk sekitar, tentang jembatan tersebut. Kecelakaan tragis, arwah yang gentayangan, hingga suara-suara aneh yang sering terdengar di tengah malam. Namun, Reza selalu menganggapnya sebagai tahayul belaka, sampai malam itu. Jembatan tua itu, kau yakin mau lewat sana, Reza? Tanya Pak Darto, pemilik bengkel yang sering merawat truknya, saat Reza memberitahukan rencananya. Ada nada khawatir di suara pria tua itu yang membuat Reza sedikit ragu, namun dia segera menepisnya. Ini hanyalah rute baru, tidak lebih dari itu. Tidak ada pilihan lain, Pak. Aku harus sampai ke kota seberang sebelum pagi, jawab Reza dengan nada yakin, meski dalam hatinya ada sedikit ketidakpastian. Malam itu, jalanan sepi. Hanya truknya yang melaju pelan di bawah cahaya bulan yang pucat. Udara dingin menusuk, menambah suasana sunyi yang semakin mencekam. Ketika akhirnya dia sampai di dekat jembatan, Reza memperlambat laju truknya, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Jembatan gantung itu berdiri di hadapannya seperti raksasa tua yang kelelahan, dengan tali-tali yang berderit pelan tertiup angin malam. Reza menarik napas panjang sebelum memutuskan untuk melintas. Truknya mulai merayap di atas papan-papan kayu yang sudah lapuk, suara gemerisik terdengar setiap kali rodanya berputar. Di tengah jembatan, truknya tiba-tiba terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan laju kendaraan itu. Reza menatap cermin samping, dan saat itulah dia melihatnya, seorang wanita berdiri di tepi jalan, tepat di ujung jembatan. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang basah, rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian besar wajahnya. Reza merasa darahnya membeku. Wanita itu menatapnya dengan mata yang tidak terlihat sepenuhnya. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduknya meremang. Wanita itu mengangkat tangan, memberi isyarat minta tumpangan. Pikirannya mulai berpacu. Dia harus berhenti dan menolong wanita itu, atau hanya melaju dan mengabaikannya. Namun, sesuatu dalam dirinya menahan untuk tidak melakukan hal pertama. Ada sesuatu yang salah, sangat salah dengan wanita itu. Reza mencoba mengabaikan ketakutannya dan memutuskan untuk melaju lebih cepat. Namun, saat dia menginjak pedal gas, truknya seakan tidak mau bergerak. Mesin meraung, tetapi roda tetap diam di tempat. Wanita itu mulai melangkah mendekat, semakin lama semakin dekat. Panikan, Reza mulai menekan klakson, berharap bisa mengusir wanita itu. Tapi suara klakson hanya bergema di lembah yang sepi, tanpa efek apapun. Wanita itu sekarang sudah berada di samping truknya, menatap Reza melalui jendela, dengan tatapan kosong yang membuat jantungnya berdegup kencang. Reza berusaha menghindari tatapan itu, menutup matanya sejenak dan berdoa dalam hati. Ketika dia membuka matanya kembali, wanita itu sudah hilang. Truknya kembali bergerak, dan dengan cepat, dia melintasi sisa jembatan, tidak berani menoleh ke belakang. Namun, malam itu tidak berakhir di sana. Teror baru saja dimulai. Setelah melintasi jembatan gantung dengan jantung yang masih berdegup kencang, Reza mencoba menenangkan dirinya.
Rasa dingin di tulang belakangnya belum hilang, meskipun wanita misterius itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi, kesunyian malam itu terasa semakin pekat, seakan membungkus truknya dalam selimut kegelapan yang menyesakkan. Jalan setelah jembatan terasa lebih sempit dari biasanya. Pohon-pohon di sisi jalan tampak lebih tinggi, cabang-cabangnya melengkung seolah-olah ingin meraih sesuatu di bawah. Reza tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan hutan. Namun, dia mencoba untuk tidak memikirkannya dan fokus pada jalan di depan. Setelah beberapa menit berkendara, Reza melihat sebuah tanda kecil di pinggir jalan yang menandakan ada pom bensin di depan. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan memastikan truknya baik-baik saja setelah pengalaman aneh di jembatan tadi. Pom bensin itu tampak tua dan hampir tidak terurus. Hanya ada satu pompa yang masih berfungsi, dan lampu-lampu di sekitarnya berkelap-kelip seperti hampir kehabisan tenaga. Tidak ada kendaraan lain di sana, hanya truknya yang mengisi kesunyian malam. Reza keluar dari truk dan merasakan dinginnya angin malam yang menggigit kulit. Dia menoleh ke arah pom bensin dan melihat seorang pria tua duduk di kursi di depan kios kecil, matanya tajam menatap Reza. "Selamat malam, Pak," sapa Reza dengan suara yang sedikit gemetar. Pria tua itu hanya mengangguk tanpa sepatah kata pun, namun matanya tidak lepas dari wajah Reza. Tatapannya seakan-akan bisa melihat jauh ke dalam jiwa Reza, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, Reza tidak punya banyak pilihan selain mengisi bahan bakar dan melanjutkan perjalanannya. Saat mengisi tangki, Reza merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh ke arah jalan yang baru saja dia lalui, dan untuk sesaat, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu tampak besar dan cepat, terlalu besar untuk seekor hewan. Reza menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya sejak melewati jembatan itu semakin kuat. Dia menyelesaikan pengisian bahan bakar dan membayar pada pria tua itu, yang masih menatapnya tanpa ekspresi. "Jembatan itu, ada sesuatu yang tidak beres ya?" tanya Reza, mencoba mencari jawaban. Pria tua itu akhirnya berbicara, suaranya rendah dan serak. "Kau sudah melewatinya, berarti kau sudah masuk ke dalam dunianya. Hati-hati di jalan, nak. Bukan hanya bayangan yang harus kau khawatirkan." Kata-kata pria tua itu membuat bulu kuduk Reza meremang. Dia ingin bertanya lebih lanjut, namun pria itu sudah berbalik dan masuk ke dalam kiosnya, meninggalkan Reza dengan perasaannya yang campur aduk. Reza segera masuk ke dalam truk dan melanjutkan perjalanan, namun kata-kata pria tua itu terus terngiang di telinganya. "Bukan hanya bayangan yang harus kau khawatirkan." Apa maksudnya? Malam semakin larut, dan jalanan semakin sepi. Reza mulai merasa kantuk menguasainya, tapi dia tahu dia tidak boleh berhenti terlalu lama di jalan ini. Setiap bayangan di pinggir jalan membuatnya waspada, setiap suara kecil membuatnya terkejut. Di suatu titik, dia mulai melihat sesuatu di cermin spionnya, sesuatu yang bergerak di belakang truk. Awalnya, dia berpikir itu hanya bayangan pohon yang bergerak terkena angin. Tapi semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Ada sosok seseorang, berdiri di belakang truknya, mengikuti dari kejauhan. Dengan gemetar, Reza mencoba melihat lebih jelas melalui spion, namun sosok itu menghilang begitu dia memperhatikan. Kembali, hanya jalan kosong yang terlihat di belakangnya. Dia mulai merasakan ketakutan yang semakin besar, seakan-akan jalan ini tidak ada ujungnya, dan dia terjebak di dalam lingkaran yang menyesakkan. Namun, di tengah kepanikan dan ketakutannya, Reza menyadari satu hal. Jembatan gantung itu, apakah dia benar-benar telah melewatinya? Atau apakah dia masih terjebak di dalamnya? Reza menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera sampai ke kota seberang. Namun, jalan yang seharusnya sudah mulai ramai oleh lampu-lampu kota justru masih sunyi dan gelap. Dia merasa seperti tidak pernah bergerak dari tempatnya, seperti waktu terhenti dan jalan ini tidak pernah berakhir. 1 jam berlalu, namun pemandangan di sekitar tidak berubah. Reza mulai melihat tanda-tanda aneh, pohon yang sama, batu besar di pinggir jalan yang terlihat familiar, dan jalan yang tampaknya berputar kembali ke arah yang sama. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia terus berputar-putar tanpa henti, tanpa bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Jantungnya berdetak kencang saat dia menyadari kebenaran yang mengerikan, dia masih berada di dekat jembatan itu.
Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah lama meninggalkannya di belakang. Namun setiap kali dia melihat cermin, dia bisa merasakan keberadaan jembatan itu semakin dekat, seolah-olah menghantuinya. Ketika dia hampir menyerah, cahaya aneh mulai terlihat dari kejauhan. Reza merasa ada harapan, mungkin itu kota seberang, atau setidaknya sebuah tempat untuk berhenti dan meminta bantuan. Namun semakin dekat dia mendekati cahaya itu, hatinya justru semakin dipenuhi dengan rasa takut. Cahaya itu datang dari arah yang tidak dia harapkan, dari jembatan gantung tua itu, yang entah bagaimana muncul kembali di hadapannya. Jembatan itu kini bersinar dengan cahaya keperakan yang aneh, seolah-olah memanggilnya untuk kembali. Reza mulai berkeringat dingin. Bagaimana bisa jembatan itu muncul kembali? Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah melintasi jembatan itu lagi, tapi pikirannya menolak. Dia tidak ingin kembali ke tempat yang penuh dengan keanehan dan kegelapan. Namun, jalan di depannya terus menyempit, memaksanya menuju ke arah jembatan. Tidak ada pilihan lain, dan dengan gemetar, Reza mengarahkan truknya kembali ke jembatan, yang sekarang tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ketika truknya mulai melintasi jembatan, udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Suara tangisan, bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami, serta suara langkah kaki yang mengikuti truknya dari belakang. Dan saat itulah Reza melihatnya lagi, wanita dengan pakaian putih basah yang menatapnya dengan mata kosong. Namun kali ini, dia tidak hanya berdiri di tepi jalan. Wanita itu berdiri di tengah jembatan, menghalangi jalan Reza, membuatnya tidak bisa melaju lebih jauh. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu, tapi kakinya terasa kaku, tangannya tidak bisa bergerak untuk mengemudi. Dia hanya bisa melihat wanita itu, yang kini mulai mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya wanita itu berada tepat di depan truknya. Wajahnya terlihat jelas dengan mata hitam kosong dan senyum mengerikan. Reza mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Dan saat wanita itu mengangkat tangannya, bayangan gelap muncul dari baliknya, melingkupi truk dan Reza dalam kegelapan yang tidak tertahankan. Ketika Reza membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di suatu tempat yang asing. Truknya berhenti di tengah jembatan, tetapi suasana di sekitarnya benar-benar berubah. Langit gelap dan berbintang, namun tidak ada bulan, hanya kegelapan yang pekat di sekelilingnya. Reza tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini, dan lebih mengerikan lagi, wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Seolah-olah dia telah tersedot ke dalam kegelapan yang menyelimuti jembatan. Merasa ketakutan, Reza keluar dari truknya. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang semakin mengganggu pikirannya. Di ujung jembatan, bayangan seseorang muncul. Kali ini, bukan wanita itu, melainkan seorang pria dengan pakaian serba hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh bayang-bayang. Pria itu berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Reza merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan pria ini. Tetapi di dalam ketakutannya, dia merasa bahwa pria itu mungkin satu-satunya harapan untuk keluar dari tempat ini. Reza menatap pria berpakaian hitam itu dengan perasaan yang campur aduk, antara ketakutan dan keinginan untuk mendapatkan jawaban. Dalam hati, dia berdoa agar ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi setiap detik yang berlalu, terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Pria itu melangkah maju, setiap gerakannya tenang dan penuh kendali. Wajahnya masih tersembunyi dalam bayangan, namun ada sesuatu yang aneh dan mengerikan dari caranya bergerak. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Kau tersesat, suara pria itu akhirnya terdengar. Suaranya dingin, hampir seperti bisikan angin di malam hari. Kau telah melanggar batas yang tidak seharusnya kau langgar. Reza mencoba mengumpulkan keberaniannya. Siapa kau? Apa yang terjadi padaku? Pria itu tersenyum, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan hanya kegelapan. Aku adalah penjaga dari tempat ini, penjaga dari batas yang tidak boleh dilewati oleh manusia sepertimu. Kau telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak kau dekati, dan sekarang kau terperangkap di antara dunia ini dan dunia yang lain. Aku tidak mengerti. Reza mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari pria itu. Tetapi jembatan yang sempit tidak memberinya banyak ruang untuk bergerak. Dia bisa merasakan kegelapan yang semakin menekannya dari segala arah.
Tidak banyak yang perlu kau mengerti, kata pria itu dengan nada yang lebih tegas. Yang perlu kau ketahui hanyalah bahwa setiap jiwa yang melewati jembatan ini tanpa izin akan menjadi bagian dari tempat ini, selamanya. Reza merasakan darahnya membeku. Tidak, aku harus keluar dari sini. Tolong, biarkan aku pergi. Pria itu tidak menunjukkan belas kasihan di wajahnya yang tak terlihat. Tidak ada jalan kembali, kecuali. Dia berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kecuali kau bersedia membayar harga yang diminta. Harga apa? Reza bertanya dengan ragu-ragu. Apa yang harus aku lakukan? Ada jiwa lain yang lebih pantas berada di sini. Jika kau bisa membawanya ke jembatan ini, maka kau bisa pergi. Reza terperanjat mendengar kata-kata itu. Membawa orang lain ke tempat terkutuk ini? Membiarkan seseorang menjadi korban demi kebebasannya sendiri? Pikiran itu membuatnya merasa mual. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Itu gila. Pikirkan baik-baik, kata pria itu dengan tenang. Karena jika tidak, kau akan menjadi bagian dari jembatan ini selamanya. Waktumu tidak banyak. Dengan satu gerakan yang cepat, pria itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Reza sendirian dengan pikiran yang berkecamuk. Setelah pria itu menghilang, Reza terjatuh ke lututnya. Pikiran tentang harga yang harus dia bayar untuk kebebasannya terus menghantuinya. Bagaimana bisa dia memilih untuk menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan orang lain? Namun, jika dia tidak melakukan apa yang pria itu minta, dia tahu bahwa dia akan terperangkap di tempat ini selamanya. Waktu terus berlalu, dan Reza merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan dari kegelapan di sekitarnya. Seolah-olah ada banyak suara yang memanggil namanya, memintanya untuk menyerah. Tapi di dalam hatinya, dia tahu dia harus melawan. Dia kembali ke truknya dan mencoba menyalakan mesin, namun tidak ada yang terjadi. Truk itu mati total, seperti semua energi telah terkuras habis. Reza merasakan keputusasaan yang semakin besar, tetapi dia tahu bahwa hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, mencari cara untuk melarikan diri. Dia keluar dari truk dan mulai berjalan di sepanjang jembatan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah jembatan itu berusaha menahannya. Namun, Reza terus maju, mencoba mencari jalan keluar. Setelah berjalan beberapa meter, dia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah cahaya kecil yang berkelip-kelip di ujung jembatan. Harapan kembali membakar di dalam dirinya, dan dia mempercepat langkahnya. Namun, ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari seorang anak kecil yang duduk di tepi jembatan, memegang lentera kecil di tangannya. Anak itu terlihat kotor dan kurus, pakaiannya compang-camping, namun matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. "Siapa kau?" tanya Reza dengan suara yang gemetar. Anak itu menoleh dan menatap Reza dengan tatapan yang dalam. "Aku adalah salah satu dari mereka yang terjebak di sini. Seperti dirimu." Reza merasa kasihan pada anak itu. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" "Aku tidak ingat," jawab anak itu dengan suara yang lemah. "Tapi aku sudah lama di sini. Mereka tidak membiarkanku pergi." "Mereka siapa?" tanya Reza, semakin bingung. "Bayangan-bayangan yang kau lihat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di tempat ini, sama sepertiku. Mereka tidak punya tubuh lagi, hanya bayangan. Dan mereka ingin kau menjadi salah satu dari mereka." Reza merasakan ketakutan yang semakin dalam. "Tapi aku harus keluar dari sini. Aku tidak bisa terjebak selamanya." Anak itu menatap Reza dengan penuh pengertian. "Ada cara untuk keluar, tapi kau harus berani. Kau harus menghadapi mereka dan menemukan jalan keluar sendiri. Jangan biarkan mereka menangkapmu." Reza mengangguk, bertekad untuk melawan. "Aku akan keluar dari sini. Terima kasih atas nasihatmu." Anak itu tersenyum tipis. "Hati-hati, mereka semakin kuat setiap kali kau ragu. Jangan beri mereka kesempatan." Reza mengucapkan terima kasih lagi dan melanjutkan perjalanannya. Setiap langkah terasa lebih berat, namun dia tahu dia harus terus maju. Di belakangnya, bisikan-bisikan semakin keras, dan bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya, mencoba menghalanginya. Namun, Reza terus berlari, mencoba menjauh dari bayangan-bayangan itu. Dia tidak tahu kemana harus pergi, tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh berhenti.
Ketika dia mencapai ujung jembatan, Reza melihat sebuah pintu kayu tua yang terbuka di hadapannya. Tanpa ragu, dia berlari ke arah pintu itu, berharap itu adalah jalan keluar yang dia cari. Namun, saat dia mendekati pintu, bayangan-bayangan itu berhasil mengepungnya. Reza merasa tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan, namun dia berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri. Dengan teriakan terakhir, Reza mendorong dirinya melalui pintu dan terjatuh ke tanah di sisi lain. Bayangan-bayangan itu tidak bisa mengikutinya, dan Reza merasa lega saat melihat bahwa dia telah berhasil keluar dari jembatan terkutuk itu. Namun, dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dunia di sekitarnya masih dipenuhi dengan kegelapan, dan bayangan-bayangan itu masih mengintainya dari kejauhan. Reza berdiri, bertekad untuk menemukan jalan keluar dari tempat ini. Dia tidak akan menyerah, tidak setelah semua yang telah dia lalui. Setelah berhasil melarikan diri dari jembatan terkutuk, Reza menyadari bahwa dia berada di sebuah tempat yang sama sekali asing. Jalan yang dia tempuh tidak lagi terlihat, dan lingkungan di sekitarnya berubah menjadi hutan lebat, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sekitarnya. Hanya ada angin yang bertiup lembut, membawa bisikan-bisikan samar yang membuatnya merasa tidak nyaman. Reza melangkah dengan hati-hati, mencoba mencari arah yang benar. Dia tahu dia harus tetap waspada, karena bayangan-bayangan itu bisa saja masih mengintainya di kegelapan. Setiap suara kecil membuatnya terhenti, dan setiap bayangan membuatnya merinding. Setelah berjalan beberapa waktu, Reza menemukan sebuah jalan setapak yang tampak seperti jarang dilalui. Jalan itu berliku-liku melalui hutan, dengan akar-akar pohon yang mencuat dari tanah, seolah-olah mencoba meraih kaki siapapun yang melewati sana. Namun, Reza tidak punya pilihan lain. Dia mengikuti jalan setapak itu, dengan harapan bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Dia terus berjalan, meskipun kelelahan mulai menguasainya. Di tengah perjalanan, Reza melihat sesuatu yang aneh, sebuah rumah tua yang terlihat hampir roboh berdiri di tengah hutan. Rumah itu tampak kosong, namun ada cahaya samar yang terlihat dari jendela, seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Reza ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mendekati rumah itu. Reza mendekati rumah tua itu dengan langkah hati-hati. Setiap langkahnya disertai suara gemeretak dari dedaunan kering yang tersebar di tanah, mempertegas sunyi yang melingkupi tempat tersebut. Rumah itu tampak usang, dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dan atapnya tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Namun, cahaya samar yang memancar dari jendela membuat Reza merasa penasaran sekaligus cemas. Saat dia mencapai pintu depan yang terbuat dari kayu, Reza ragu sejenak. Pintu itu tampak rapuh, tapi entah bagaimana, ada sesuatu yang menahannya untuk langsung membuka pintu tersebut. Dia mengangkat tangannya, siap mengetuk, namun sebelum sempat melakukannya, pintu itu terbuka dengan sendirinya, menimbulkan derit yang nyaring. Di dalam rumah, suasana terasa lebih hangat daripada di luar, seolah-olah ada api yang menyala di suatu tempat di dalamnya. Reza melangkah masuk, dan seketika pintu di belakangnya tertutup dengan keras, membuatnya terlonjak. Dia berbalik dan mencoba membuka pintu itu kembali, tetapi pintu itu tidak mau bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak mungkin, gumam Reza, panik mulai menjalari dirinya lagi. Dia berusaha tetap tenang. Tidak ada jalan keluar, kecuali dia mencari tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini. Ruangan di dalamnya tampak lebih besar daripada yang terlihat dari luar, dengan perabotan tua yang terletak di sudut-sudut ruangan, semuanya diselimuti oleh debu tebal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi ada jejak-jejak bahwa tempat ini pernah dihuni, entah oleh siapa. Cahaya yang dilihat Reza dari luar, ternyata berasal dari lilin-lilin kecil yang menyala di atas meja besar di tengah ruangan. Di meja itu, terdapat beberapa buku tua yang terbuka, dengan halaman-halaman yang berisi tulisan tangan yang sudah memudar oleh waktu. Di sekitar meja, terdapat kursi-kursi yang disusun melingkar, seolah-olah baru saja digunakan oleh sekelompok orang. Reza mendekati meja dan mulai membaca salah satu buku yang terbuka. Tulisan di dalamnya sulit dibaca, namun dari kata-kata yang bisa dia pahami, dia menyadari bahwa buku itu berisi catatan-catatan tentang ritual kuno, pengorbanan, dan perjalanan menuju alam lain. Apakah ini semua yang terjadi di jembatan itu? Pikir Reza.
Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, terdengar suara langkah kaki dari arah lorong di belakangnya. Suara itu lembut, namun cukup untuk membuat Reza merasakan ketegangan yang tiba-tiba. Dia berbalik, menatap ke arah lorong yang gelap, berharap bisa melihat siapa atau apa yang mendekat. Dari bayang-bayang lorong, seorang wanita tua muncul, mengenakan pakaian hitam panjang yang hampir menyeret di lantai. Wajahnya keriput, namun matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, seolah-olah dia bisa melihat jauh ke dalam jiwa Reza. "Selamat datang Reza," kata wanita itu dengan suara serak, namun ada kekuatan di dalamnya. "Aku sudah menunggumu." Reza terperangah. "Bagaimana kau tahu namaku?" Wanita itu tersenyum samar. "Aku tahu banyak hal. Kau bukanlah yang pertama kali tersesat di sini, dan kau mungkin bukan yang terakhir. Kau mencari jalan keluar bukan?" Reza mengangguk, meskipun dia tidak yakin apa yang bisa diharapkan dari wanita ini. "Ya. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak ingin terperangkap di tempat ini selamanya." Wanita itu mendekat, menatap Reza dengan tajam. "Jalan keluar ada, tapi setiap keputusan memiliki konsekuensinya. Tidak ada yang bisa kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang." "Apa maksudmu?" Reza merasa jantungnya berdegup kencang. "Untuk keluar dari sini, kau harus membuat pilihan yang akan mengubah hidupmu selamanya," jawab wanita itu. "Ada kekuatan yang mengikat tempat ini, dan hanya mereka yang memiliki keberanian serta tekad yang bisa memutusnya. Tapi ingat, setiap tindakan memiliki harga yang harus dibayar." Reza terdiam, mencoba memahami kata-kata wanita itu. Pikiran tentang tawaran pria berpakaian hitam di jembatan kembali menghantui pikirannya. Apakah ini yang dia maksudkan dengan harga yang harus dibayar? "Aku tidak mengerti," kata Reza akhirnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Wanita itu mengulurkan tangannya, menunjukkan sebuah jalan setapak di belakangnya yang tampak menuju ke ruang lain di dalam rumah itu. "Ikuti jalan itu, dan kau akan menemukan jawabannya. Tapi ingat Reza, tidak ada jalan kembali setelah kau memilih." Dengan perasaan ragu namun didorong oleh tekad untuk keluar dari tempat ini, Reza melangkah menuju jalan setapak yang gelap itu. Langkah-langkahnya terasa berat, setiap gerakan seolah-olah diiringi oleh suara-suara bisikan yang berasal dari kegelapan di sekelilingnya. Tapi dia terus maju, berharap bahwa apapun yang ada di ujung jalan ini akan membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Saat dia berjalan semakin dalam ke dalam kegelapan, bayangan-bayangan di sekitarnya semakin hidup, membentuk sosok-sosok yang aneh dan mengerikan. Mereka tidak lagi hanya bayangan, tetapi makhluk-makhluk yang seolah menunggu untuk menangkapnya. Di ujung jalan, Reza melihat sebuah pintu lain, pintu kayu tua yang serupa dengan yang dia lihat di jembatan. Dia tahu, di balik pintu ini mungkin ada jawaban yang dia cari, atau mungkin hanya mimpi buruk lain yang menunggu. Dengan napas yang tertahan, Reza meraih gagang pintu itu dan mendorongnya terbuka. Di balik pintu, dia menemukan sebuah ruangan yang sepenuhnya berbeda dari yang lain. Terang benderang dengan lilin-lilin besar yang menyala di setiap sudut, dan di tengahnya, ada sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan dirinya. Namun, saat Reza melihat ke cermin itu, dia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Di dalam cermin, ada sosok pria berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya, tersenyum licik. Reza terperanjat, tapi sebelum dia bisa bereaksi, ruangan itu mulai berputar, dan dia merasakan dirinya tersedot ke dalam kegelapan lagi. "Selamat datang kembali Reza," suara pria itu terdengar, diiringi dengan tawa yang bergema di seluruh ruangan. Reza menyadari bahwa pilihan yang dia buat sudah terlambat untuk diubah. Dan kini, dia harus menghadapi apapun yang menunggunya di dalam kegelapan itu. Kegelapan menyelimuti seluruh tubuh Reza, membuatnya merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Namun, saat dia hampir menyerah pada rasa takut yang semakin memburuk, tiba-tiba dia merasakan kakinya menjejak tanah yang keras dan dingin. Perlahan-lahan, kegelapan mulai memudar, dan dia menemukan dirinya berada di tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia berdiri di tengah sebuah lingkaran besar yang diukir di tanah, dengan simbol-simbol kuno yang berpendar samar di sekelilingnya. Cahaya dari simbol-simbol itu memberikan pemandangan yang menyeramkan pada sekitar tempat itu. Sebuah ruangan bawah tanah yang penuh dengan tengkorak manusia, dan sisa-sisa makhluk yang tidak lagi bisa dikenali. Di hadapannya, berdiri sosok pria berpakaian hitam yang pernah dia temui di jembatan.
Wajah pria itu kini lebih jelas terlihat, meskipun tetap diselimuti bayangan. Mata hitamnya menatap langsung ke dalam mata Reza, seolah-olah menelanjangi seluruh jiwa dan pikirannya. "Reza," pria itu memulai dengan suara yang dingin dan penuh wibawa. "Kau telah mencapai akhir dari pencarianmu. Tapi untuk bisa keluar dari sini, untuk bisa kembali ke dunia yang kau kenal, kau harus menyelesaikan apa yang sudah kau mulai." Reza ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia hanya bisa menatap pria itu dengan mata yang dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. "Kau ingat apa yang kubilang di jembatan?" lanjut pria itu. "Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan setiap pengorbanan harus dibayar. Kau mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini, tapi kau juga telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kau sentuh." Pria itu melangkah maju, mendekati Reza dengan gerakan yang halus namun mengancam. "Aku tidak memintamu untuk menjual jiwamu, Reza. Itu terlalu mudah. Aku menginginkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa diganti." Reza mundur selangkah, merasakan dinginnya dinding di belakangnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara yang akhirnya keluar, meskipun bergetar. Pria itu tersenyum, menunjukkan barisan gigi yang tajam. "Aku ingin pilihanmu, Reza. Pilihan yang akan menentukan nasibmu dan nasib orang-orang yang kau cintai." Dengan gerakan tangannya, pria itu menunjukkan ke arah salah satu sudut ruangan. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok yang membuat Reza membelalakkan matanya. Di sana, terikat dan tergantung di udara, adalah Fani dan Hendra, teman-temannya yang ikut dalam perjalanan ini. Wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong, seolah-olah mereka tidak sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi. "Teman-temanmu masih hidup, Reza," kata pria itu dengan suara yang licik. "Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kau bisa menyelamatkan mereka, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan itu adalah sesuatu yang hanya kau yang bisa memutuskan." Reza merasa perutnya bergejolak. Dia tidak bisa membiarkan teman-temannya mati, tapi dia juga tidak tahu apa yang diminta oleh pria ini. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya putus asa. Pria itu menatap Reza dengan tatapan yang tak terduga. "Aku menginginkan pengorbanan yang terbesar, Reza. Pilihlah, apakah kau akan mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan mereka? Ataukah kau akan mengorbankan mereka untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Hanya satu dari kalian yang bisa keluar dari sini hidup-hidup." Kata-kata pria itu menembus seperti pisau ke dalam hati Reza. Bagaimana mungkin dia harus memilih antara dirinya sendiri dan teman-temannya? Tapi saat dia menatap wajah kosong Fani dan Hendra, dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Reza terdiam, terperangkap dalam dilema yang menghancurkan. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah waktu berlalu terlalu cepat dan terlalu lambat sekaligus. "Keputusan harus segera dibuat, Reza," desak pria itu. "Setiap detik yang kau buang, semakin dekat kematian mereka." Reza menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar-putar. Dia tahu bahwa apapun pilihannya, dia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Jika dia mengorbankan dirinya, maka semua ini akan berakhir, tapi teman-temannya akan hidup. Namun, jika dia mengorbankan mereka, dia akan selamat, tapi dia harus hidup dengan rasa bersalah selamanya. Perlahan-lahan, Reza membuka matanya dan menatap pria itu dengan keteguhan hati yang baru ditemukan. "Aku akan mengorbankan diriku," katanya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. "Biarkan mereka pergi. Aku yang akan tinggal di sini." Pria itu menatap Reza dengan senyum yang semakin lebar. "Keputusan yang bijaksana," katanya sambil mengangguk. "Kau telah memilih dengan benar, Reza. Tapi ingat, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Mereka akan selamat, tapi mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi padamu. Kau akan hilang dari dunia mereka, seolah-olah kau tidak pernah ada." Reza merasakan rasa sakit yang tajam di dadanya saat mendengar kata-kata itu, tapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. "Aku sudah siap," katanya dengan tenang. Pria itu mengulurkan tangannya, dan seketika, Reza merasakan tubuhnya mulai terasa berat. Dunia di sekitarnya berputar, dan pandangannya mulai mengabur. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Tapi di balik rasa sakit itu, ada rasa damai yang aneh.
Reza tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dan meskipun dia tidak akan pernah melihat teman-temannya lagi, dia berharap bahwa mereka akan hidup bahagia tanpa dia. Dengan satu napas terakhir, Reza menyerahkan dirinya kepada kegelapan, dan dunia di sekitarnya memudar menjadi hitam. Fani dan Hendra terbangun dengan perasaan yang aneh. Mereka tergeletak di pinggir jalan, dengan tubuh yang lemas dan kepala yang pusing. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di tempat di mana perjalanan mereka dimulai, di jalan setapak menuju jembatan. Mereka saling berpandangan, kebingungan melingkupi pikiran mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Hendra dengan suara serak. "Bagaimana kita bisa sampai di sini?" Fani menggelengkan kepala, mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi semuanya tampak buram. Aku tidak tahu," jawabnya. "Aku ingat kita berada di rumah itu, dan..." "Reza! Di mana Reza?" Mereka segera bangkit dan melihat sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda Reza. Hati mereka dipenuhi kecemasan saat mereka menyadari bahwa sahabat mereka hilang. "Kita harus kembali dan mencarinya," kata Fani dengan tegas, meskipun ketakutan masih menghantuinya. "Kita tidak bisa meninggalkan dia di sana." Namun, saat mereka mencoba untuk kembali ke arah jembatan, mereka mendapati jalan itu kini tertutup oleh semak-semak tebal, yang seolah-olah tumbuh dalam hitungan detik. Tidak ada cara untuk kembali ke tempat itu. "Kita harus pergi ke polisi," kata Hendra, meskipun dia tahu itu tidak akan mudah untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. "Kita tidak bisa hanya meninggalkannya begitu saja." Mereka berdua akhirnya setuju dan mulai berjalan menuju kota dengan perasaan yang berat. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan aneh, seolah-olah mereka sedang melupakan sesuatu yang penting, tapi tidak bisa mengingat apa itu. Ketika mereka sampai di kota, mereka menceritakan kepada pihak berwenang tentang Reza yang hilang. Namun, setelah pencarian dilakukan, tidak ada tanda-tanda tentang keberadaan Reza, dan tidak ada bukti bahwa dia pernah ada di tempat itu. Dalam beberapa hari, kasus ini mulai dingin, dan Reza dinyatakan hilang tanpa jejak. Fani dan Hendra mencoba melanjutkan hidup mereka, meskipun bayangan Reza terus menghantui pikiran mereka. Mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Bertahun-tahun kemudian, mereka masih merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka melanjutkan hidup, tapi selalu ada perasaan aneh yang menghantui mereka. Seolah-olah ada bagian dari hidup mereka yang hilang, bagian yang tidak akan pernah mereka dapatkan kembali. Dan setiap kali mereka melewati jembatan itu, mereka merasakan sentuhan dingin di tengkuk mereka, seakan-akan roh seseorang masih mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Fani dan Hendra, meskipun telah mencoba melanjutkan hidup, tidak pernah benar-benar bisa melupakan peristiwa di malam itu. Mereka berdua sudah menikah dan memiliki keluarga, namun bayangan akan hilangnya Reza tetap menghantui mereka seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap kali mereka mencoba mengingat malam itu dengan detail, ingatan mereka kabur, seakan-akan ditutupi oleh kabut tebal. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi, dan Reza menghilang, tapi apa yang benar-benar terjadi masih menjadi misteri. Suatu hari, Fani memutuskan untuk kembali ke desa itu. Dengan hati yang berat, dia mengunjungi tempat di mana mereka dulu berpetualang bersama, mencari jejak masa lalu yang telah hilang. Namun, desa itu sekarang telah berubah. Jembatan yang dulu mereka lalui telah roboh, dan rumah-rumah tua itu telah diratakan dengan tanah. Tidak ada yang tersisa dari masa lalu mereka, seolah-olah tempat itu ingin menghapus kenangan akan peristiwa mengerikan itu. Saat Fani berjalan melewati desa yang hampir terlupakan itu, dia merasakan kehadiran yang aneh. Angin dingin bertiup, membawa bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Fani berhenti sejenak dan menatap ke arah pepohonan yang rindang, mendengarkan suara-suara yang sepertinya berasal dari dalam kegelapan. "Reza," bisiknya dengan pelan, berharap bahwa sahabatnya masih ada di suatu tempat, mendengarnya. Namun, yang dia dapatkan hanyalah keheningan yang menekan. Seakan-akan alam itu sendiri menyembunyikan rahasia yang tidak akan pernah diungkapkan. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipi Fani. Dia berlutut di tanah, merasa terbebani oleh rasa bersalah yang telah dipendam selama bertahun-tahun. "Maafkan aku Reza," bisiknya lagi, dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku tidak bisa menyelamatkanmu.
Aku tidak tahu bagaimana caranya. Namun, tidak ada jawaban. Hanya angin yang berbisik lembut melalui pepohonan, seolah-olah menghibur Fanny, meskipun tidak ada yang bisa benar-benar menghapus rasa kehilangan yang dia rasakan. Setelah beberapa saat, Fanny berdiri dan berjalan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan jawaban, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Reza sudah hilang, mungkin untuk selamanya. Namun, di dalam hatinya, dia percaya bahwa di suatu tempat, Reza masih ada, menunggu waktu di mana mereka akan bertemu kembali. Dan inilah akhir dari cerita kita kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam kisah Hantu Jembatan Gantung. Kami berharap, cerita ini telah memberikan pengalaman horor yang mendalam dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingatlah, kadang-kadang, kegelapan tidak hanya ada di luar sana, tetapi juga di dalam diri kita sendiri. Selamat malam dan tetap waspada.